Ya, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan mereview ya drone pesanan atau drone pesanan orang untuk disetting. Nah, ini drone yang saya mau review itu adalah ukuran drone 12 inch. Dimana dipatokan 12 inch itu adalah ukuran propellernya. Nah, untuk di drone seperti ini, bagi teman-teman yang bertanya ini kegunaannya untuk apa, bisa di berbagai macam kegunaan, di antaranya misalnya untuk pemetaan atau untuk FPV long range. Dan seperti yang saya pegang ini, drone ini akan digunakan untuk mancing ya. Jadi kalau untuk mancing itu udah melebihi spesifikasi umum sih, karena ini udah spesifikasinya udah sangat bagus lah ya. Dan untuk spesifikasi yang saya gunakan ini bisa mengangkat hampir lebih dari 3 kiloan lebih ya, karena kita lihat dari motornya itu memakai 31115 dan menggunakan 900 kV ya, dan bisa menggunakan baterai sampai 4-6 sel. Dan tentunya ini udah cocok sekali sih untuk prop 10 inch lebih atau 12 inch. Dan kalau misal kita lihat dari datanya, dari data stable-nya itu, kalau pengetesan motor ini dalam prop 12 ini itu bisa menarik sampai 30 ampere. Maka dari itu ISC yang kita gunakan itu paling enggak 40 ampere atau di atasnya. Jangan sampai di bawah 30 ampere atau di bawah 40 ampere ya. Karena kalau misalnya motor bisa menarik ISC atau menarik arus lebih dari yang dimampukan oleh ISC, itu bisa membakar ISC. Paling enggak saya gunakan ini ISC minimal ya, paling amannya itu di 60 ampere atau bisa 70 ampere kalau mau bagusnya lebih amannya lagi. Kalau yang 70 ampere itu bisa sampai 8S, baterainya 8 sel. Nah, untuk drone ini saya sudah merangkainya ya, sudah sangat rapi lah, dan menggunakan frame akrilik kalau nggak salah ini, sama ISC Sologood BLS, jadi bisa dikonfigurasi ya isi ISC-nya. Dan saran saya paling pakai konektor XT90 agar tidak menimbulkan percikan api atau percikan listrik, karena XT90 itu biasanya udah ada resistornya untuk peredam anti spark atau anti lompatan listrik lah. Dan di sini saya menggunakan 2 kapasitor biar amannya ya, karena keempat motor ini menarik arus yang tinggi. Paling nggak kita pakai 2 kapasitor yang 1000 mikrofarad 35 volt biar aman dan membakar ISC dan membakar yang lainnya. Ini sudah saya solder ya, soldernya sudah sedemikian rupa dan sudah rapi. Ini akan dari motor itu ada 3 kabel, nantinya nyambung ke ISC. Nah, ISC itu kalau urutannya itu dari kanan bawah, ISC 1, ISC 2, ISC 3, ISC 4. Ini udah ISC-nya 4-in-1. Jadi dalam satu board itu bisa menghandle 4 motor. Nah, jadi ini sudah saya bersihkan juga, dan ini sebenarnya SC Sologood ya, SC Sologood stock sama FC-nya. Ini pakai F722. Kalau F722 itu masih bisa INAV sama Betaflight. Kalau Ardupro itu nggak bisa kalau F722 ini. F722 bisanya 2 firmware baca INAV sama Betaflight. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu pemasangan FC ke SC. Jadi saya mau jelaskan secara rinci atau secara detail ya sambungan-sambungan yang nantinya kita gunakan. Nah, untuk pemasangan FC-nya itu kan modelnya stack, jadi artinya stack itu kan tumpukan. Jadi dia itu ISC sama FC itu ditumpuk dalam satu tempat. Ini salah satu contoh FC-nya, flight controllernya menggunakan MCU STM32 F722 RET6 ya, dan bisa support INAV versi terbaru. Oke, ini kan ada lubangnya, ini kita tinggal pasang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Karena ISC-nya 4-in-1, jadi lebih ringkas.
daripada kita pakai ESC11 seperti itu ya. Dan juga ini kan ada dari ESC itu biasanya ada kabel 8 pin atau 6 pin. Nah, nantinya tinggal colok aja di port ini. Kita perlu lihat skematiknya itu, biasanya kabel hitam itu negatif, kabel merah itu positif, sama ada urutannya ini untuk ESC1 masuknya ke FC1, signal FC1 ya, ini seperti ini ada contohnya ini. Nah, sini biasanya tinggal colok, jangan sampai salah colok sih, karena bisa menyebabkan short ya. Oke, di sini pas groundnya di sini. Karena ini bisa sampai support, FC ini udah bisa sampai support 8 motor ya, atau biasa kalau misalnya kita buat drone dengan 8 motor itu biasa disebut octocopter, atau kalau 6 itu hexacopter. Ini sedangkan kita maksud buat 4 motor itu jadi namanya quadcopter. Tinggal colok di port quadcopternya. Nah, seperti ini kalau saya ini di octocopternya di sini. Nah, seperti ini dicolokkannya itu. Nah, nantinya tinggal dimasukin aja ke lubangnya ini. Jadi baru namanya ini FCI SCS. Nah, dan untuk penjelasan pin yang lainnya untuk menjambung receiver, GPS ataupun kompas dan barometer, ini saya jelaskan di step selanjutnya.